Ada kesalahan. Dibukain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah, salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama yang pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan perkataan beliau rahimahullahu taala wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Negeri beliau yakni Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kota Makkah, di mana beliau dilahirkan di kota Makkah dan beliau hijrah menuju kota Al-Madinah. Negerinya adalah Makkah dan tempat hijrahnya adalah Al-Madinatun Nabawiyah, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu faidah yang mesti dicamkan dan diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa mencintai tanah air merupakan fitrah manusia. Cinta tanah air merupakan fitrah manusia, dan fitrah ini dibenarkan oleh Islam. Adalah fitrah dan dibenarkan oleh Islam. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang
Mekah, beliau mengatakan bahwa Mekah itu adalah negeri yang paling beliau cintai. Dengan dua hal, dengan dua sebab. Yang pertama, karena memang negeri itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, negeri itu adalah kampung halaman beliau. Di situ beliau dilahirkan dan di situ beliau dibesarkan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kesadaran akan hal ini yang insya Allah menjadikan seorang muslim dan muslimah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang terbaik untuk negerinya. Melakukan hal yang terbaik untuk negerinya. Karena di situ ia dilahirkan, di situ ia dibesarkan, dan dia mencintainya secara fitrah. Sehingga ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang membuat huru-hara di negerinya, kerusakan di negerinya. Ya, dia akan berusaha senantiasa bagaimana negerinya menjadi negeri yang aman, damai, sentosa. Ini yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, ini adalah cintaan yang kita sebutkan fitrah yang ada pada jiwa setiap manusia. Sekalipun mungkin ia menetap di tempat yang indah, tempat yang mewah, akan tapi tetap hatinya ingin kembali ke kampung halaman. Ini Masya Allah ya, fitrah manusia. Jadi negeri beliau adalah Mekah dan beliau hijrah ke kota Madinah. Dua kota yang subhanallah mesti dicintai oleh setiap muslim dan muslimah. Dua kota yang memiliki keistimewaan, antaranya nanti di akhir zaman, Mekah dan Madinah ini adalah dua kota dari sekian banyak kota yang ada di dunia ini yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ini hanya dua kota ini yang tidak akan dimasuki Dajjal. Di mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa Dajjal akan memasuki semua kota, memasuki semua daerah yang ada di atas muka bumi ini. Dia akan berkeliling di dunia selama 40 hari. Hanya dua kota yang tidak bisa ia masuki, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Karena tidak ada di kota ini satu jalan dan satu gangnya kecuali dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya di hari itu. Sehingga ia tidak bisa masuk dua kota ini. Ini kaum muslimin. Maka setiap muslim hendaknya memiliki keinginan untuk bisa sampai ke dua kota ini, Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Padanya ada masjid yaitu di Madinah yang Nabi SAW katakan salat padanya lebih baik berapa? 1000 kali lipat daripada salat di masjid yang lainnya kecuali Al-Masjidil Haram yang ada di Makkah. Jadi satu kali salat kita di Madinah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Ya, 1000 kali lebih baik daripada salat di masjid ini. Jadi bayangkan kalau sana kita bisa melakukan salat 5 waktu, beberapa salat di Madinah. Kecuali masjid mana? Makkah, di tanah haram di Makkah, di mana pahalanya 100.000 kali lipat. Bayangkan 100.000 kali lipat. Ini kaum muslim. Maka seorang muslim hendaknya punya keinginan kuat untuk bisa mengunjungi dua kota ini, yakni Madinah dan kota Makkah. Karena kota ini adalah kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dicintai oleh setiap muslim dan muslimah. Ini terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita akan lanjutkan perkataan Al-Imam rahimahullah. Beliau berkata, "Ba'athahu Allah bin nidarati 'an asy-syirki wa yad'u ila at-tauhid." والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Beliau berkata, menjelaskan ya, karena poin yang kita bahas ini adalah pengenalan tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kembali lanjutkan bahas dengan perkataan ba'athahullah. Nabi SAW telah diutus oleh Allah bin nidhara 'anil syirk, memperingatkan manusia dari bahayanya dosa syirik. Ya, nidhara 'anil syirk. Nabi SAW diutus oleh Allah
mengingatkan manusia tentang bahayanya dosa syirik. Kemudian juga wa yad'u ila tauhid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau diutus untuk mengingatkan, memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hakikatnya perkataan beliau ini nidhar 'anil syirik wa yad'u ila tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan, mengajak manusia kepada tauhid. Hakikatnya ini adalah syahadat yang senantiasa kita ucapkan, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini adalah persaksian kita. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Di mana dua kalimat yang ada di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini mengandung dua hal ini. Ya, menjauhi kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Perhatikan daripada kalimat la ilaha. La ilaha artinya tidak ada sesembahan. Berarti kita menafikan semua sesembahan selain Allah. Kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian kita tetapkan ibadah yang kita lakukan, pengesahan yang kita lakukan hanya kepada Allah. Karena kita mengatakan apa? Illallah, kecuali Allah. Berarti kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dakwah ini mengingatkan manusia dari syirik, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan hal yang baru dari sejarah diutusnya para nabi dan rasul. Kalau kita membuka catatan sejarah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka akan kita dapat di semua para nabi dakwahnya ini mengingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya secara umum dalil yang mengisyaratkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul, kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah, seruan yang diserukan oleh rasul tersebut kepada umatnya? An i'budullah, ibadatilah Allah, ini tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibu at-taghut, jauhi apa? Taghut, jauhi syirik. Ya, ini mengisyaratkan, menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak ada seorang nabi kecuali dakwahnya, seruannya kepada umatnya apa? Beribadah hanya kepada Allah dan jauhi syirik. Ya, ini khoni kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, memperinci masalah. Tadi secara umum Allah SWT katakan setiap rasul diutus oleh Allah mengajak manusia kepada tauhid dan melarang manusia dari syirik. Allah SWT juga mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelummu ya Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka ibadatilah aku. Ini dakwah semua para nabi, para rasul. Ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memperinci satu persatu perkataan nabi tersebut
yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh misalnya perkataan Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, apa kata Nabi Nuh? Ya qaum, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah, karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah olehmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan Nabi Hud. Beliau juga berkata dengan perkataan yang sama, ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali Dia. Jadi ini dakwah siapa? Para nabi, dakwah para rasul, dan ini yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ba'athahullah bin nidharah anis syirki wa yadu ila tauhid. Beliau diutus oleh Allah untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan, dan diutus oleh Allah untuk mengajak manusia bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang baik untuk kita perhatikan dalam salah satu di antara catatan sejarah dakwah Nabi SAW di kota Mekah. Ini adalah akhir dari dialog atau negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan Abu Talib. Jadi mereka melakukan negosiasi beberapa kali, sampai di antara yang mereka lakukan karena sudah tidak mampu lagi untuk berpikir apa yang mesti mereka lakukan untuk menghalangi dakwah siapa? Muhammad SAW, yang senantiasa mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka mengibadati selain Allah. Sampai apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Abu Talib, karena Abu Talib adalah tokoh, orang besar, orang mulia, yang siapapun yang diberi jaminan selamat oleh beliau itu tidak berani mereka langgar. Sebagaimana kita sebutkan kemarin ya. Kalau tokoh itu sudah memberikan jaminan, maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Dan jaminan keselamatan Muhammad itu telah diikrarkan oleh siapa? Abu Talib. Jadi tidak ada yang berani mengganggu Nabi SAW. Sampai mereka negosiasi berkali-kali kepada Abu Talib. Sampai akhirnya ada di antaranya yang mereka lakukan, datang kepada Abu Talib membawa seorang anak muda yang gagah, yang ganteng, yang memiliki kedudukan, memiliki garis keturunan mulia, dan juga banyak hartanya. Mereka datang, kemudian mereka menawarkan satu hal. Apa tawarannya? Menukarnya dengan siapa? Nabi SAW. Apa kata mereka pada Abu Talib? Ambil ini anak muda ini sebagai ganti keponakanmu serahkan pada kami sehingga kami membunuhnya, gantinya ini anak muda ini lebih baik dari Muhammad. Coba lihat tawaran yang tidak masuk akal. Siapa pula di antara kita yang mau, sekalipun mungkin anak orang lain itu lebih gagah daripada anaknya, siapa yang mau menukarnya coba? Ya tetap kita katakan walaupun anak kita jelek misalnya, ya itu tetap anak kita. Itu sampai mereka lakukan, sampai akhirnya Abu Talib pun sakit parah. Ini setelah dilakukan pemboikotan oleh mereka selama 3 tahun, Abu Talib pun sakit parah, dan mereka takut kalau Abu Talib meninggal. Apa yang mereka pikirkan? Mereka berkata antara satu dengan yang lain, ini nanti kalau seandainya Abu Talib meninggal, kita ganggu Muhammad, kita sakiti Muhammad keponakannya, pasti orang-orang Arab akan mencela kita. Kenapa orang-orang Arab mencela kita? Karena tatkala sang paman masih hidup, kita nggak berani mengganggu Muhammad, tapi setelah pamannya meninggal baru berani kita ganggu. Ini berarti pengecut gitu. Ayo kita datanglah kepada Abu Talib. Akhir kali bagaimana caranya? Negosiasi apa yang mesti kita lakukan? Maka pergilah mereka bertemu dengan Abu Talib. Kala itu beliau sudah sakit. Abu Talib sudah sakit. Yang datang ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak kurang dari 25 orang tokoh dan pemimpin mereka. Tentunya diantaranya adalah Abu Jahal, itu orang terdepan tuh ya. Utbah, Syaibah ibn Rabi'ah ini juga mati semuanya di perang Badar. Ya, mereka terkapar semuanya di perang Badar, kecuali beberapa orang nanti akhirnya juga masuk Islam. Jadi ada 25 orang tokoh datang ke rumah Abu Talib. Abu Talib sudah sakit parah. Mereka takut nanti kalau meninggal mereka ganggu Muhammad, dicela oleh bangsa Arab. Maka mereka datang. Apa kata mereka kepada Abu Talib? Falamma dakhalu alaihi, tatkala mereka sudah masuk ke rumah Abu Talib, minta izin dan diizinkan masuk. Qalu ya Abu Talib, wahai Abu Talib, sungguhnya engkau adalah orang besar di kalangan kami.
sayyid kami, penghulu kami, cobalah berikan kepada kami keputusan yang adil antara kami dengan keponakanmu Muhammad itu. Apa yang kami minta? Kami hanya minta engkau melarangnya dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Jangan lagi dia mencela berhala-berhala kami. Jangan larang-larang kami untuk menyembah apa? Berhala. Jangan larang-larang orang untuk menyembah berhala. Nanti kalau seandainya itu yang dia lakukan, dia tidak mengomentari sesembahan yang kami lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan tidak dikomentari lagi oleh Nabi SAW, maka sungguh kami akan biarkan dia dan pengikutnya menyembah Tuhan mereka. Ya, ini yang mereka katakan kepada siapa? Abu Talib. Sampai mereka mengatakan, Abu Talib, engkau sekarang sudah sakit parah. Ya, engkau sekarang sudah sakit parah. Cobalah panggillah keponakanmu itu Muhammad, ya, dan tawarkan kepada Muhammad itu apa yang kami tawarkan tadi kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Abu Talib utus seseorang untuk memanggil siapa? Nabi SAW. Rumah itu penuh ya. Rumah itu sudah penuh. 25 orang ada di dalam rumah itu. Maka akhirnya datang Nabi SAW. Tinggal tempat duduk yang bisa diduduki seseorang itu hanya antara mereka dengan Abu Talib cukup untuk satu orang. Jadi Abu Talib kan terbaring di mana? Di ranjangnya. Rumah itu sudah penuh. Kalaupun ada orang yang mau masuk, misalkan Muhammad ini dipanggil, Nabi kita dipanggil. Kalaupun ada orang mau masuk, itu ada memang tempat duduk tinggal satu lagi yang berada di dekat Abu Talib, dekat ranjangnya Abu Talib. Cukup untuk satu orang duduk. Karena mereka tentunya tidak di depan orang mulia seperti Abu Talib itu, ya tentunya tidak berdesak-desakan. Mereka sisakan sedikit celah supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapa? Abu Talib. Maka subhanallah tatkala Nabi masuk, Abu Jahal sudah berpikir dia, ini kalau Muhammad yang duduk di sini, Abu Talib ini kalau melihat Nabi itu kasihannya luar biasa, pembelaannya itu luar biasa. Maka langsung Abu Jahal lompat dia masuk ke tempat duduk yang tersisa tadi, sehingga Nabi tidak punya tempat lagi. Subhanallah, Nabi nggak punya tempat, mana mau masuk nggak ada. Akhirnya Nabi duduk di dekat pintu supaya Abu Talib tidak memandang langsung wajah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh Abu Talib hanya berkata kepada Nabi, wahai anak saudaraku, wahai anakku Muhammad, engkau sudah tahu siapa yang hadir ini semua. Ini semua tokoh-tokoh yang ada di lembah Mekah ini, dan engkau sudah tahu. Mereka menawarkan kepadaku satu tawaran, disampaikanlah oleh siapa? Abu Talib. Ya. Apa yang mereka minta? Engkau tidak lagi berbicara tentang sesembahan mereka. Jangan cerita tentang sesatnya menyembah berhala, Manat, Hubal. Jadi nggak usah apa? Nahi mungkar. Nggak usah nahi mungkar. Nggak usah larang orang-orang untuk menyembah berhala. Udah biarkan saja manusia sebagaimana yang mereka inginkan. Ya, kalau seandainya engkau lakukan itu, niscaya mereka juga tidak akan melarangmu dan pengikutmu menyembah apa yang kalian sembah. Ini kan adil bahasanya ya. Adil. Ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Jadi itu bahasanya. Sibuk masing-masing saja. Kala itu apa jawaban Nabi dari dekat pintu? Nabi SAW mengatakan, "Ara'aitukum in a'taitukum hadhihi. Hal antum mu'tiyya kalimatan in antum takallamtum biha malaktum biha al-arab wa dalat lakum biha al-ajam?" Apa kata Nabi SAW? Apa pendapat kalian kalau saya iakan permintaan kalian ini? Apakah kalian mau memberikan kepadaku satu jaminan agar kalian mau mengucapkan satu kalimat? Nah, ini adil nih. Kalau saya iakan, kalian juga iakan tawaranku, kata Rasulullah. Kalau saya iakan permintaan kalian ini, apakah kalian juga mau mengiyakan permintaan yang aku minta kalian? Hanya mengucapkan satu kalimat. Kalau seandainya kalimat ini kalimat luar biasa ini, kata Nabi, kalimat ini kalau seandainya kalian ucapkan, malaktum bihal Arab, kalian akan menguasai orang Arab. Orang yang hidup di jazirah Arab ini semua tunduk kepada kalian. Wadanat lakum bihal ajam. Bahkan orang-orang non-Arab juga akan tunduk kepada kalian kalau kalian mengucapkan satu kalimat itu. Ya ibn akhi, ma turidu min qaumik? Apa kata Abu Talib? Apa sebenarnya kau inginkan dari kaummu? Maka Nabi tegaskan lagi, uridu minhum kalimah. Tawaran dariku wahai paman hanya satu kalimat, tadinu lahum bihal Arab.
Semua orang Arab akan tunduk kepada mereka. Wa tuaddi ilaihimul ajamul jizyah, dan kalau orang ajam tak mau tunduk kepada mereka, pasti orang ajam akan membayar upeti pajak kepada mereka dalam keadaan hina. Abu Talib mengatakan kalimah wahidah, satu kalimat. Na'am, kalimatun wahidah, cuma satu kalimat. Faqala Abu Jahal la'anahullah, berkata Abu Jahal, semua Allah melaknatnya. Na'am wa abik wa aslu kalimat. Ya Muhammad, kami akan ikuti apa yang kau inginkan. Bahkan kalau cuma satu kalimat kecil, 10 kalimat pun akan kami ucapkan, kata Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Nggak tahu dia kalimat apa itu. Nggak tahu. Sangkanya kalimatnya adalah kalimat remeh. Ini kalimat kalau diucapkan, langit dan bumi kalau diletakkan dalam timbangan, langit dan bumi di daun timbangan yang lain lebih berat kalimat ini. Ini kalimat luar biasa, jaminan kunci masuk surga. Maka Abu Jahal mengatakan, kamu itu kalimat-kalimat menguntungkan. Ayo sebutkan, apa kalimat? 10 pun akan kami ucapkan. Maka Nabi SAW mengatakan, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Saya hanya minta dari kalian satu, ucapkan la ilaha illallah. Dengan ucapan ini otomatis kalian akan meninggalkan sesembahan selain Allah. Ini dakwah Nabi, ini intinya. La ilaha illallah. Tinggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah. Jangan meminta kecuali hanya kepada Allah. Jangan bernazar kecuali hanya untuk Allah. Kemudian lakukan ibadah hanya kepada Allah. Maka apa kata Abu Talib? Wallahi ya ibn akhi, ma ra'aituka sa'atahum syabata. Sungguh yang engkau minta dari kaummu itu adalah suatu hal yang baik, sangat baik. Tapi para semua 25 orang yang ada di situ semuanya bertepuk tangan. Tepuk tangan mereka semua. Tepuk tangan bukan bahagia. Tepuk tangan menolak. Apa kata mereka? Aturidu ya Muhammad an taj'alal alihata ilahan wahidah? Ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan yang banyak yang selama ini kami sembah hanya satu Tuhan yang kami sembah nantinya? Di Mekah ada 300, di Ka'bah itu ada 300 sekian apa? Berhala, belum lagi di rumah-rumah mereka, belum di kampung-kampung mereka, banyak sekali berhala. Inna amraka la'ajab. Dakwahmu ini perkara yang sangat aneh. Ya. Kemudian mereka mengatakan, ini Muhammad ini apapun yang kalian tawarkan nggak mau dia ikut ini. Kata mereka, udahlah kita tinggal aja. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi antara kita dengan dia. Sambil marah mereka. Lanastumunnaka wa ilahaka alladhi ya'muruka bihadza. Sungguh sambil keluar mereka mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, sungguh kami akan selalu mencelamu ya Muhammad dan mencela sesembahan yang kau sembah. Sambil keluar mereka. Ini apapun ceritanya enggak maunya dia ini gitu, keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam kala itu. Kemudian tidak lama turun firman Allah yang sangat luar biasa yang Allah turunkan dalam surat Sad. Antum baca surat ini nanti di rumah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani lidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Allah menceritakan secara terperinci apa yang terjadi di hari itu. Allah mengatakan Sad, demi Al-Qur'an yang memiliki keagungan. Demi Al-Quran yang memiliki keagungan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Sebenarnya orang-orang kafir itu, kata Allah, yang berada di dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Orang kafir, mereka sombong, mereka sangat memusuhi dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengancam, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadau wala tahina manas. Allah mengatakan betapa banyaknya umat-umat manusia sebelum mereka ini yang sudah kami binasakan. Kata Allah, banyak sudah Allah binasakan dari zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, terus sampai generasi Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Sudah banyak generasi yang kami binasakan oleh Allah. Lalu mereka di saat di hari dibinasakan meminta tolong. Meminta apa? Tolong. Padahal permintaan tolong mereka di hari itu tidak bisa melepaskan mereka dari siksa Allah. Coba lihat Fir'aun itu, bagaimana angkuhnya dia, bagaimana sombongnya dia. Tatkala ditenggelamkan oleh Allah, apa katanya? Baru nyesal dia.
falamma adrakahul gharaq, tatkala dia sudah tenggelam, naik turun di laut itu, dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan aku serahkan diriku kepada Allah. Masuk Islam. Nah, nyesel dia. Tapi hari kata Allah fanadaw wala tahina manas. Penyesalan di hari yang tidak lagi berguna penyesalan itu. Perminta tolong yang tidak mungkin untuk ditolong lagi. Allah ingatkan betapa banyak generasi yang sudah kami binasakan. Kemudian Allah kembali menceritakan mereka. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka heran karena kedatangan seorang yang memberi peringatan, seorang nabi dari bangsa mereka. Mereka heran. Kenapa kok nabi diutus dari kita? Kenapa kok bukan malaikat? Sehingga mereka cari-cari alasan, sehingga mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang hina. Mereka mengatakan hadza sahirun kadzdzab. Muhammad ini tukang sihir lagi pendusta. Itu yang mereka katakan kepada siapa? Kepada Nabi. Sembari mereka juga berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Mereka juga berkata, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya menjadi satu Tuhan saja? Tuhan banyak, kenapa kok hanya satu Tuhan? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan, kata mereka. Kemudian wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Coba lihat. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, keluar dari rumah Abu Talib bertemu dengan masyarakatnya. Mereka berkata, animshu wasbiru ala alihatikum. Pergilah kamu dan tetap bersabar menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Enggak usah diopeni Muhammad itu. Ya. Kemudian mereka mengatakan, inna hadza lasyai'un yurad. Muhammad itu ada niat yang tersembunyi di hatinya. Dia itu mengajak kalian beribadah hanya kepada Tuhannya saja. Itu ada maksud sebenarnya. Dia ingin menjadi pemimpin, dia ingin menjadi orang terhormat, dia menjadi orang yang ingin didengar. Jadi tujuannya kalau bahasa kita nggak ikhlas, nggak murni. Subhanallah, ini yang mereka ucapkan. Sampai mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Sungguh kami tidak pernah mendengar ajaran yang diserukan oleh Muhammad ini pada agama-agama yang terakhir yang kami dengar. Sesungguhnya yang dia serukan tidak lain hanyalah dusta yang dibuat-buat oleh Muhammad. Jadi mereka mengatakan nggak benar ini. Karena apa? Orang-orang dulu nggak pernah mendakwahkan ini. Ini perkara baru. Maka ikhwan kaum muslimin, wa akhwat kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Nabi kita. Beliau selalu mengingatkan manusia dari apa? Syirik. Beliau selalu mengingatkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena memang ini intinya sebenarnya. Ini inti. Kalau seandainya seorang itu melakukan ibadah sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, tapi dia melakukan satu syirik kepada Allah, ini sudah cukup menghabiskan semua amal ibadah yang dia lakukan. Ini intinya. Makanya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini harus kita pahami dengan baik. Harus kita pahami dengan baik bahwa dosa terbesar yang harus dijauhi oleh seorang muslim adalah dosa apa? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Jadi tatkala kita berbicara tentang masalah tauhid dan syirik, kita sebenarnya berbicara tentang masalah besar. Berbicara tentang masalah apa? Besar. Ya, kita ingatkan orang, jangan lakukan kesyirikan. Sekalipun mungkin dibantah, sekalipun banyak orang yang menentang, tetap kita ingatkan karena demi Allah, dia saudara kita ingin dia selamat. Karena kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, berarti dia telah melakukan satu dosa besar yang Allah tidak ampuni dosa itu selama-lamanya. Allah SWT berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah mengatakan sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kata Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita ingatkan mereka kaum muslimin dari syirik ini, karena memang syirik dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kaum muslimin dari syirik karena Allah SWT mengatakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah haramkan surga atasnya.
haram surga, nggak akan masuk ke dalam surga. Ini kita ingatkan. Kenapa kita ingatkan manusia dari kesyirikan? Karena Allah SWT mengatakan kepada Nabi, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau melakukan kesyirikan pada Allah, sungguh semua amalmu itu akan hapus, hilang. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa kita ingatkan manusia agar menjauhi apa? Kesyirikan dan melakukan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah inti semuanya. Ini adalah kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ya, betapa banyak di antara kaum muslimin la ilaha illallah dia ucapkan la ilaha illallah tapi masih meminta sesuatu kepada selain Allah. La ilaha illallah diucapkan tapi masih menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Bangun rumah, sembelih kambing, kepalanya ditanam. Takut dari apa? Dari gangguan jin. Jin itu adalah makhluk. Ya, ucapkan la ilaha illallah juga akan tapi melakukan kesyirikan. Maka kita ingatkan. Coba lihat Abu Jahal dan orang-orang yang kala itu hadir di rumahnya Abu Talib, tatkala diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka langsung tak mau. Karena mereka tahu kalau mereka mengucapkan, maka semua sesembahan yang mereka sembah harus mereka tinggalkan. Mereka tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dakwah yang diajarkan, yang diserukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua para nabi. Ba'athahullah bin nidharati 'an syirk wa yad'u ila tauhid. Mengajak manusia bertauhid, beribadah kepada Allah dan mengingatkan manusia dari dosa apa? Dari dosa syirik. Ya, selamatkan. Sekalipun mungkin banyak yang menentang dan sebagainya, tapi itu tak mau tahu. Ingatkan. Kalau terima alhamdulillah selamat, kalau tidak ya kita serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan dakwah beliau ini adalah mengingatkan manusia dari syirik, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, apa yang Allah SWT turunkan dalam surat Al-Muddathir, dan ini merupakan beberapa ayat yang dengannya diutusnya Nabi SAW menjadi seorang Rasul, yakni firman Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir. Ini ayat yang kita sebutkan kemarin sebagai ayat yang menunjukkan beliau telah diangkat menjadi seorang Rasul. Berdirilah kata Allah, fa'anzir, dan beri apa? Peringatan. Ya, berilah peringatan. Subhanallah, beliau lakukan dengan baik ya. Beliau lakukan dengan baik. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan berhala jauhi atau tinggalkanlah. Ya, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil bahwa dakwah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan manusia dari bahaya syirik dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Imam menyebutkan beberapa ayat lanjutan ya, dua ayat lanjutan di mana beliau lanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, dilanjutkan dua ayat setelahnya, berarti sampai ayat 7 dalilnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu memberi, berbagi, bersedekah, berinfak, memberi bantuan, tastakthir, demi untuk memperoleh yang lebih banyak, balasan yang lebih banyak. Ini perhatikan ya, bahwa kita tatkala berbagi, kita tatkala bersedekah, yang kita harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa li rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Ya, karena dakwah yang beliau emban ini pasti mendapat apa? Tantangan. Pasti mendapat tantangan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk bersabar, terus berdakwah di jalan ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin masih ada 4 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kita persilahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Tadi kan dalam konteks kan ada tadi betul jauhnya tauhid. Sebenarnya saya kadang membuat jadi bingung juga apa sih yang lebih rincinya tentang tauhid itu sendiri. Iya. Apakah sekedar berhala-berhalanya atau kayak mana? Baik, definisi tauhid yang paling baik ya adalah definisi yang disebutkan oleh sebagian para ulama, di mana para ulama mengatakan ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'. Ya. Yakni apa yang tajawaza bihil 'abdu haddah, seorang hamba melampaui apa? Batasnya. Melampaui batasnya, melampaui batas. Hamba telah ditentukan oleh Allah ada batasan-batasan yang tidak boleh dia lewati, tidak boleh dia lampaui. Kalau seandainya ada seorang hamba melampaui batasan-batasan yang seperti ini yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia disebut apa? Tauhid. Baik yang dia ibadati atau yang dia ikuti atau yang dia taati. Ya. Makanya ini adalah definisi yang paling umum, tentunya mencakup padanya syirik. Tatkala seorang diibadati selain Allah, berarti orang ini telah melampaui batas. Ya, orang ini telah melampaui batas karena hamba tidak layak untuk disembah. Tatkala dia disembah selain Allah, berarti telah melampaui batas. Dia telah melampaui apa? Batasnya. Maka ini disebut tauhid. Tapi dengan catatan yang disembah tadi memang tahu dia disembah dan ridha kalau dia disembah. Kalau dia tidak ridha dia disembah, tentunya dia bukan tauhid. Ya, tentunya dia bukan tauhid. Seperti Firaun, tauhid. Kenapa? Karena dia tahu disembah dan dia ridha untuk disembah. Padahal dia sebagai seorang hamba punya batasan. Apa batasannya? Dia hamba yang tidak layak untuk disembah. Jadi apapun yang melampaui batas, hakikatnya disebut dengan apa? Dengan tauhid. Ini ikhwan kaum muslimin, pembahasan yang secara umum ya terkait dengan tauhid. Saya kira mungkin ada nanti di akhir pembahasan berbicara tentang masalah ini. Wallahu taala a'lam. Nah, silakan. Pada dasarnya sebagian masyarakat nantinya ada biasa meminta sesuatu dengan tawasul pada yang dibenarkan atau menimbang dari tahun sekali. Baik, intinya memang kita katakan bahwa ibadah ada 2 macam bentuknya. Dalam pembahasan yang ditanyakan, ada ibadah yang Nabi SAW mengkaitkan manfaat atau faidah ibadah tersebut dengan dunia. Ada ibadah yang Nabi mengatakan kalau Anda lakukan ini maka Anda akan mendapat ini. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia maka lakukan ini, kata Nabi SAW. Ini bentuk yang pertama. Tapi ada ibadah yang diperintahkan kita tanpa dikaitkan dengan maslahat dan kebaikan apa? Dunia. Jadi kalau untuk ibadah yang memang dikaitkan dengan kemaslahatan dunia, silahkan Anda atau kita semua melakukan ibadah tadi, tentunya yang terbesar mengharapkan pahala Allah di akhirat, dan boleh kita mengejar untuk kebaikan apa? Dunia. Seperti sedekah. Ya, Nabi SAW katakan dalam sedekah, memang sedekah itu kata Rasulullah SAW tidak akan berkurang harta seorang yang punya harta tatkala ia bersedekah. Setiap hari, setiap pagi turun malaikat, 2 malaikat. Satu malaikat mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa, yang kedua Allahumma ati mumfiqan salafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah hari ini tambahan harta. Ya Allah, yang kedua berikan kehancuran bagi orang yang hari ini tak bersedekah, menahan. Ya, maka sedekah itu bisa membuat orang kaya. Sedekah itu bisa membuat orang itu sukses. Walaupun tetap kita katakan jangan kita mengejar dunia melupakan apa? Akhirat. Kalau tidak percaya cobalah. Perbanyak sedekah, pasti Allah akan berikan balasan kontan di mana? Di dunia. Perbanyak sedekah. Pasti Allah akan berikan balasan kontan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam.
Mungkin hanya ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah